Halo guys, balik lagi di channel Patrick Sutejo. Hari ini hari kedua di Bali. Kita mau jalan-jalan lagi. Untuk hari ini kita ke Tertampul yang pertama. Situ nanti berburu masjid buat sholat Jumat ya. Teman-teman tahu kalau di Bali kan susah nyari masjid, jadi nanti kita harus berburu masjid buat sholat Jumat. Habis itu kita baru ke Penglipuran. Biasa ada Penglipuran, sekaligus nanti makan siang di sana juga. Baru malamnya kita ada acara dinner di Jimbaran. Kayak apa trip kali ini? Tonton terus videonya sampai habis guys. Tidurnya tadi malam tidurnya gimana Nyonya ya? Iya, makannya gimana tadi pagi? Makannya makanya kalau di Bali pertanyaan pertama pasti begitu, bagaimana tidurnya Nyonya, makannya ya. Yang penting itu, kalau sudah uangnya banyak, makannya enak, tidurnya nyenyak, waduh sedikit sama kenyang ya. Kalau makan itu ngajeng, iya ngajeng ya, ngajengnya pakai J, bukan pakai C, ngajeng. Makanya kalau di Bali ayo makan ngajeng. Kalau terima kasih bahasa Balinya apa? Terima kasih. Kalau terima kasih bahasa Balinya suksema. Suksema. Ya, suksema beli. Ya, terima kasih beli. Kalau mengucapkan terima kasih matur suksema. Ya, matur suksema. Itu berarti mengucapkan terima kasih kembali. Matur suksema mewali. Mewali itu kembali. Matur suksema mewali. Matur suksema mewali. Terima kasih kembali. Pak, perusahaan kopi mau ya, kalau baik itu bahasa Balinya su gitu. Ya, karena swastiastu su itu artinya baik. Susila su itu baik, sila itu perbuatan baik. Makanya kalau di Bali ditanya, ya ken kabare, bagaimana kabarnya kalau baik itu su gitu. Ya, su itu artinya baik. Ya. Untuk belajar apa itu Bu? Untuk belajar bahasa Bali. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, kalau ken kabarnya kalau baik? Ya. Bagaimana kabarnya untuk ken kabarnya kalau baik? Nah, hari bisa. Nah, bisa lah iso. Oh, bisa anak Sekali lagi. Bagaimana kabarnya kalau baik? Bagaimana kabarnya kalau baik? Tapi malah lewat parkiran kalau tidak baik? Parkiran yang mall. Jadi mau lewat di parkiran mall. Iya. Nah, begitulah bahasa Bali. Makanya nanti sambil di perjalanan kita Bapak Ibu ya nanti saling tanya saja, beli kalau ini bahasa Bali apa. Nanti minimal Bapak Ibu yang biasa-biasa, yang umum nanti itu balik dari Bali menuju ke Kediri tahu. Kalau makan gimana? Ngaceng nih. Kalau terima kasih suksema. Ya, kalau mau tanya kabar ken kabari. Ya udah. Ya yang umum. Kalau salamnya orang Bali gimana? Siapa tahu nanti Bapak Ibu ketemu orang Bali yang ada di Kediri. Ya, nanti kalau mau masuk ke rumahnya biar agak-agak ya meminjam dan lain sebagainya. Yang utama itu inilah dikasih. Nah begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini sekali lagi ini menyangkut rasa, ya menyangkut kepercayaan. Tidak usah dicari benar salahnya, tetapi bagaimana logika orang Bali. Nah cuma itu aja Bapak Ibu ya. Bagaimana sih jalan pikiran orang Bali atau bagaimana logika orang Bali? Ya kenapa melakukan seperti ini? Tapi kalau seandainya kita cari salah benarnya nanti aja ceritanya ya. Tapi bukan berarti orang yang sekali lagi Bapak Ibu, karena mungkin kalau seandainya sekali lagi beda ya, bukan berarti orang yang menyebut Tuhannya itu dewa benar baik, bukan ya.
dewa beli kalau gini kamu tak bener itu beli bukan ya. Karena di Bali kan ada dewa. Sekali lagi bagaimana logika orang Bali terhadap dewanya ya. Sekali lagi jangan dibandingkan. Kita Bapak Ibu biar tahu saja karena yang melakukan itu orang Bali gitu Bapak. Jadi bukan berarti nanti Bapak harus begini harus bukan. Ya, jadi di Bali saja dan di Bali menemukan seperti ini. Ya ceritanya seperti yang disampaikan dan logikanya seperti ini dan kadang-kadang kepercayaan itu tidak mesti dibuktikan. Ya sama seperti pernah beli membawa tamu Bapak Ibu bawa tamu saking beli lamanya cerita detail sekali tentang dewa ini dewa semua sudah lengkap akhirnya ada pertanyaan beli dari tadi beli cerita tentang dewa A sampai Z gitu. Memangnya beli pernah melihat dewa gitu itu pertanyaan. Oh sekali lagi mohon maaf Bapak ya karena ini menyangkut kepercayaan tapi kalau pertanyaan Bapak seperti itu bolehkah saya bertanya balik ke Bapak? Akhirnya tuh tanya Bapak percaya dengan Tuhan? Percaya. Pernah melihat Tuhan? Begitu kan gitu. Nah, cuma seperti itu bukan berarti itu diperdebatkan bukan tapi ini menyangkut kepercayaan ya. Nah ini biar tahu saja jalan ini sekali lagi apa yang dilakukan. Ngaruh tidak wangi sampai aja. Makanya nanti bisa cerita tentang Abed ya Bapak Ibu. Cerita tentang Abed. Ini kan masa baktinya itu kan 5 tahun. Tapi kalau seandainya dia itu masih muda dan mau apa namanya mau sosial dan lain sebagainya itu kan pekerjaan sosial diharapkan itu dipilih lagi. Itu tidak ada 2 kali masa jabatan tahun. Sama tiap 5 tahun. Nah, cuma nanti setiap 5 tahun itu ada tugas-tugasnya. Tugas terakhir biasanya dia ngapain masal, nanti bisa dipikirkan dan nanti dilakukan. Ini kan ujung tombaknya Dewata tuh. Nah, itu nanti Wapi melok Rene malah. makanya itu apa namanya? Ada sistem seperti itu jadi orang itu tidak apa-apa uang gitu. Kalau kesini dikumut di sini, uang ini dikumut ini, uang ini dikumut begitu tidak ada. Makanya tidak ada pungutan. Ya, makanya kalau ada dagang-dagang gini uang, ya di Bali tidak ada ormas juga tidak. Kita di Bali. Nah, ya Sendra Tari. Ya di atas Banjar itu. Penasihatnya Mbak. Ya desa itu Bukan sehat, bukan. Nasihat oke. Oh iya, makasih. Serius pernah sih. Nah, itu terdiri dari Itu antara namanya Naira atau Mbak ya? ada RT. Memang lalu, ayo kapan? Ayo kapan liburan di Jogja? Ajak nonton. Nah ini kita sudah masuk ke bagiannya Bapak Ibu. Yo ngocong gowo bis yo bis ono yo judule. Semua program seni. Nanti Bisa. kalau rumah sakit ke Bali. Oh siji wong loro Ya. lah apa. Kalau yang mau kontrol dan sebagainya dia. Terus Yang mau nganu nek, habis. kayak tegalan ini. Belum tahu deh. Tapi kalau dipakai 3 periode kasta ini muncul karena pengaruh dari Jawa. Ya. Karena kalau dibilang kalau orang Bali nanti kalau kayak di Penglipuran, kayak di Tenganan, kayak di Trunyan itu di sana penduduk itu tidak ada kasta, cuma ada Wayan, Made, Iman, Ketut, Wayan, Made, Iman, Ketut itu orang Bali asli. Namanya Penglipuran. Ke Bali dibentuk kerajaan-kerajaan. Karena ada kerajaan-kerajaan di sekitar Bali. Kayak mana Ada pesiar? kerajaan Beleleng, Tabanan, Badung, Lumpung, Bangli, Masyarakat aja ya? kerajaan-kerajaan. Karena dibentuk kerajaan, akhirnya ada struktur kerajaan. Nah di kerajaan itu kan ada strukturnya, ada rajanya, ada batinya, ada rakyatnya. Nah ada struktur kerajaan itulah muncul kasta. Nah rajanya, keturunan-keturunannya itu kastanya kesatrian. Mantenya Yuk, atau yang mundur, mengurus ya. ekonomi, sesananya keturunannya itu kastanya. Nah rakyatnya Sudra. Nah abad berikutnya, abad ke-16 ada seorang Brahmana dari Majapahit juga namanya Daniel Nirata yang membikin tanah longsor dan semuanya Sarah mata angin yang dibikin oleh Anemburi, Brahmana ada pesiar. dari Majapahit namanya Daniel Anemburi Nirata. juga Atau namanya Yang Wijendra mungkin atau Peranda Sakti Wahurau kalau di Bali namanya. Nah keturunan Brahmana ini ada kasta Brahmana dan di Bali muncul 4 kasta Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra. Nah kalau nama orang Bali yang kastanya Brahmana gimana? Kalau ada orang Bali Menurut namanya komentarnya, Ida bagus, itu yang bukan perempuan jalur bis Ida Ai. Aidi.
ini sih gini itu apa gini suaminya mau gini ini wah itu nggak boleh. Ya, ya, makanya dan kedua kalau sudah menggunakan itu berarti dia sudah selesai semuanya. Hanya kalau jadi mungkin kurang lebih 15 menit kita sampai nanti di sana Bapak Ibu. Ini kurang lebih jam 10.15. Nanti paling lambat mungkin karena dari Tirtempul sampai di sana kurang lebih setengah jam. Kalau bisa jam 11 sampai jam 11 lebih 15. Nanti Bapak Ibu sudah kembali ke bis karena yang Bapak Ibu mau sholat ya, tabungan agak kali ini mohon maaf ya, kita menjadi masjid itu harus tutup. Dan pokoknya jadi kalau di Bali setiap kabupaten itu ada masjid. Dan pasar setiap kecamatan ada masjid. Tapi ada juga yang unik bukan bagaimana Bapak Ibu orang Bali ini makanya kalau beli Bapak Ibu bangga menjadi orang Bali justru di saat bom Bali ya, bangga menjadi orang Bali di saat bom Bali. Karena kenapa? Bang ini orang-orang aman di bom hancur semua, tapi Bali ini aman karena orang Bali gimana? Insugatan, cuma begitu saja. Padahal ini diporak-porangan atas nama agama, atas nama apa dan lain sebagainya. Tapi orang Bali tetap insugatan saja sini. Hanya orang Bali aman. Hanya kalau orang Bali agamanya itu vertikal, ke Tuhan, ke kamar, ke Tuhan. Makanya orang Bali Bapak Ibu baiknya gimana? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita atau menonton cerita Mahabharata. Di terakhir Mahabharata, setelah perang Bratayuda terakhir, ini kan Pandawa menang lawan Korawa. Singkat cerita, akhirnya Pandawa berenam Raja Pandawa sama Anjing yang menuju ke surga. Nah, singkat cerita menuju ke cerita Mahabharata ya. Raja Pandawa dikawal sama Anjing berenam, dia menuju ke surga. Harapannya ke surga, dia kepingin masuk surga tanpa melalui proses kematian. Ini cerita Mahabharata. Begitu sampai di pintu surga, seperti yang beliau sampaikan, itu ada penjaga namanya Sang Suratma, Dewa Suratma yang menyurat, yang mencatat semua perbuatan tingkah laku selama di dunia dan lain sebagainya. Akhirnya dijaga. Itu ada Yudhistira, di Bali namanya Dharma Wangsa, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, Sadewa sama Anjing. Semua dicek siapa yang bisa masuk surga tanpa melalui proses kematian. Ternyata begitu dicek, yang bisa masuk surga cuma Yudhistira, atau kalau di Bali namanya Dharma Wangsa. Dharma itu baik, Wangsa itu manusia. Manusia paling baik itu adalah Dharma Wangsa. Cuma Dharma Wangsa yang bisa masuk surga tanpa melalui proses kematian. Ini cerita termasuknya ada satu pemeriksaan protokol di sana. Tiba-tiba kadang-kadang sudah diundingkan, oke itu boleh di sana udah pulang, tapi ada kunjungan mendadak presiden terjadi. Sebagai lahirnya ibu pertama, Anda tidak boleh membaca buku, otomatis ibu. Ya, ada namanya Hari Pagar Besi.
satu hari nggak boleh duduk di kursi. Ayo, ya, berdiri. Jadi nggak boleh kursi diduduki. Ya, nah, karena nggak boleh duduk, otomatis ibu. Banyak lagi ibu. Ada namanya tumpah adab. Semua dari besi itu diupacarai nggak boleh. Pak Ibu beli cuma mengimbau saja. Ya, karena beli dan minyakan untuk memeriksa orang datang bulan. Ya, beli cuma bilang ada yang datang bulan, ada yang enggak, masa sih itu nggak boleh begitu ya. Ya. Bahwa nanti karena Bali budaya saja. Ya, karena ini adalah Bapak Ibu nanti ya. Sering ada orang vibrasinya, getarannya sangat kuat sekali. Bapak Ibu yang suka. Iya, sudah sampai Tirta Empul. Banyak bule di sini. Ini pintu masuknya, tiketnya di sini. Oh iya, Bapak. Ini kalau mau melukat di sini nih, guys. Mandi air suci, mata air suci. Cuci mata juga di sini sih sebenarnya. Ya nanti habis ini kita ke sana, parkir ke sana, kita cari duren. Semoga ada di sini durennya. Biasanya sih ada, cuma nggak tahu. Nanti kita cek, kita bisa menemukan duren atau enggak. Jadi karena kalian tahu mungkin waktu jangkar tiket. Masjidnya di mana beli? Gimana? Masjidnya di Kota kurang lebih 15 kilo. Kurang lebih 15 kilo. Baik Bapak Ibu, mohon maaf agak dikejar sedikit karena schedule-nya kita mau sholat ya. Mau sholat perjalanan dari sini menuju ke masjid kurang lebih 15 kilo ya, mungkin mudah-mudahan 15 menitan untuk yang karena ini di lancar. Putri seorang raja, nama Balinya adalah I Gusti Madirai. Ya, karena beliau dipersunting atau diperistri oleh seorang pangeran dari Madura, namanya Pangeran Cakraningrat keempat, ya singkat cerita. Akhirnya beliau diperistri di sana. Habis begitu singkat cerita, nanti kalau ada waktu boleh cerita ya. Nanti balik Bali, nanti beliau meninggal di Bali dan pengikut beliau yang merupakan umat Muslim yang paling besar di Bali. Ya, nama Bali beliau I Gusti Madirai. Bunuh saya dengan keris aman, itu tidak akan bisa, ya. Akhirnya diambillah tusuk kunci. Kalau paman mau bunuh tusuk kunci, pakai tusuk kunci. Silakan tancapkan tusuk kunci ini di dada kiri saya. Cuma ada permintaan saya, Pak. Kalau seandainya tusuk kunci ini ditancapkan di dada
Tapi kalau seandainya yang tusuk konde ini ditusukkan di dada kanan di kiri saya mengeluarkan bau harum, ya sekali lagi berarti apa yang saya lakukan itu tidak salah. Seperti yang paman tuduhkan. Ya, tolong saya bikinkan makom itu, makom keramat. Itu permintaan daripada Raden Ayu Siti. Ya karena memang dalam keadaan marah dan lain sebagainya paman. Ya betul. Begitu dikasih tusuk konde ditancapkan di daya kiri daripada Raden Ayu Siti tidak. Begitu ditancapkan akhirnya beliau roboh jauh dulu. Ternyata beliau mengeluarkan bau yang sangat harum sekali. Ya istilahnya aromanya harum sekali. Sampai seluruh kerajaan, kan dekat dengan kerajaan, sampai seluruh kota Denpasar ya bau dari sana sampai ke Puri. Purinya sampai bingung, loh kok ada bau seperti ini. Akhirnya dengan rasa menyesal, dengan rasa pakainya itu menuju ke kerajaan, menceritakan kronologis yang terjadi. Akhirnya dengan perasaan menyesal seperti akhirnya raja menyampaikan, kok bisa dia itu tidak menanyakan, tidak cross check dan sebagainya, kok dia mengikuti daripada apa yang disampaikan sama Pati. Akhirnya permintaan beliau sangat benar, ya dibikinkan makom keramat, akhirnya dibikinkan beliau makom keramat. Nah setelah beliau dibikinkan makom keramat, akhirnya anak buah atau yang mengawal yang 80 orang laki-laki dan perempuan inilah ya disampaikan sama raja, jangan balik, jangan pulang. Akhirnya dia dikasih wilayah, dikasih tempat, sekarang namanya Kampung Muslim atau Kampung Jawa. Makanya Kampung Muslim yang ada di Denpasar ini adalah mayoritas adalah orang Madura karena dari Bangkalan. Jadi ada istilahnya Kampung Jawa, ada Kampung Muslim. Nah, itu sedikit cerita tentang perjalanan salah satu wanita itu namanya Raden Ayu Siti Nurhijah. Nah yang 80 orang inilah ya yang sekarang kurang lebih menjadi Ya, kita udah sampai di kota Bangli. Ini pakai dekat alun-alun, masjidnya ada di situ depan, Masjid Polda. Kita sholat Jumat di sini dulu. Belum habis ini kita lanjut ke Panglipuran, masjidnya di sana. kalau sudah lengkap kita berangkat. Oke, sambil dicek mungkin barangnya ada yang ketinggalan. Kejaksaan Bu. Kejaksaan gini. Oh, kejaksaan. Kejaksaan. Gawane Palu Jadi ini Bapak Ibu di sebelah kanan ya, mungkin kalau dilihat dari sebelah kanan ya, alun-alun kota Bangli. kiri kanan sih. Ini yang di sebelah kiri kantor Bupati ya, kantor Bupati Bangli ya, ini yang di sebelah nyaman, bersih dan lain sebagainya. Dan makanannya ini makanan Bali banget ya, ada urapannya tapi semuanya serba ayam ya, ada nanti ada sate lilitnya ya, tapi ayam halal ada halal ya, halal Bapak Ibu ya, ini semua ayam ya, semua juga seger-seger. Nanti ada biasanya urapan pakisnya, kalau di Bali namanya paku ya, sayur paku dan diurap. Ada ayam bumbu mentah ya, nanti sama sate lilit ya, nanti pokoknya nuansanya kita makannya makan Bali banget Bapak Ibu ya. Nah ini yang di depan ini titik 0 Kabupaten Bangli Bapak Ibu. Nah ini ada masih beli sampaikan. Nah dulu kabupaten itu adalah merupakan kerajaan. Nah ini di sebelah kiri ya, di sebelah kiri di ujung ini adalah kerajaan Kabupaten Bangli ya, di sebelah ujung ini sampai ke belakang
ya rumah raja itu namanya Puri. Sampai di belakang ya Puri Agung Bali. Sampai di belakang ya ini dulu kerajaan ya. Memphis, Bali. Ukuran itu merupakan salah satu desa tradisional di Iya, dunia. iya. Kalau di Bali ada 3 desa tradisional yaitu Penglipuran, Terunyan, sama Tenganan. Ya, Terunyan sama Tenganan. Nah, salah satu makanya beliau bilang Bapak Ibu bersyukur sekali ya Bapak Ibu ke Bali dapat mengunjungi desa Penglipuran. Ya, nanti Bapak Ibu di desa Penglipuran, Bapak Ibu itu akan bisa melihat bagaimana kira-kira kalau orang Bali itu tidak kena pengaruh dari luar. Ya, betul-betul alami sekali. Ya. Dan Penglipuran ini merupakan bisa dibilang salah satu desa terbersih di dunia ini. Ya, salah satu desa terbersih di dunia. Jadi Bapak Ibu begitu turun dari bis, nanti kita jalan, kita melihat dari atas, bagus sekali kampungnya Bapak. Bagusnya gimana? Karena pintu gerbangnya itu sama semua. Itu ada 76 pintu gerbang dan 76 pintu gerbang. Kalau di Bali namanya 76 Dewan Desa atau 76 apa gitu ya. 76 pintu gerbang dan 76 pintu gerbang itu sama semua. Bentuknya sama, bahannya sama, atapnya sama, ya, tingginya sama semua. Nanti begitu melihat dari atas sama semua. Makanya betul-betul sangat unik sekali, sangat bagus sekali, sangat indah sekali kalau kita melihat bagaimana desa Penglipuran. Nah nanti kalau bisa Bapak Ibu, nanti minimal masuk 2 rumah, minimal masuk. Nanti masuk ke sana, nanti bisa melihat bagaimana dia caranya masak, nanti dia hidupnya gimana, nanti tidurnya kayak apa dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena orang-orang di sana sangat care sekali, sangat baik-baik sekali. Jadi Bapak Ibu di sana, nanti dia membuat cindramata, membuat makanan-makanan, camilan dan lain sebagainya. Serba murah Bapak, serba 5.000. Nanti kalau Bapak Ibu nanti kepingin minuman, ada minuman di Bali yang cuma ada di Penglipuran. Itu namanya lolo cem-cem. Ya, lolo cem-cem itu kalau dibilang jamu enggak. Itu ada daun cem-cem, itu daun obat. Biasanya untuk panas dalam, untuk apa namanya pencernaan dan lain sebagainya. Itu daun itu diremes-remes, dicari airnya, itu nanti warnanya hijau. Itu sangat higienis sekali, sangat segar sekali. Nanti Bapak Ibu kalau kepingin mencoba ya minuman khas apa namanya khas Penglipuran namanya lolo cem-cem monggo dan itu harganya cuma 5.000 Ibu. Ya sebesar aqua tanggung ya, itu ada dekannya lagi ya, ada dekannya, itu sangat segar sekali. Jadi Bapak Ibu yang pencernaannya dan lain sebagainya, karena memang cem-cem itu adalah daun obat, cuma 5.000. Kalau mau yang dingin nanti ambil di kulkas, nanti ke rumah-rumah penduduk, nanti di sana buka kulkasnya di 5.000. Jadi kalau kepingin kue itu ada kayak serabi, tapi kalau di Bali namanya lak-lak. Itu cara nomor rumah yang nomor 22. Rumah nomor 22. Itu masuk, nanti masuk ke sana. Ya, ini kita masuk Penglipuran. Kalau dari parkiran bis kita langsung di paling atas ya, di Bali Banjar. Kalau parkiran mobil pribadi biasanya dari bawah. Nah ini kita kebalikannya dari atas dulu. Ini Bali Banjarnya. Jalan-jalan di Penglipuran. Oke, yang foto kita lewat samping aja. Ini dia. Desa adat Penglipuran. Waduh, jatuh adiknya. Seumuran Ralin ini. Ini masih suasana Galungan Kuningan, jadi masih banyak penjor. Nanti kita masuk
salah satu rumah warga. Kita lihat dalamnya. Boleh kok di sini masuk ke rumah-rumah warga. Nah, cakep nih yang terakhir nih. Nih. Nah, yang ini nih. Ntar dikiriminnya. Di dalamnya nanti kita masuk yang agak di bawah-bawah aja. Bersih banget guys. Nah, itu dari parkiran mobil di sini masuknya. Nah, jalan masuk ke rumah warga. Oh iya. Misi. Nah, ini dalamnya. Kayak gini dalamnya rumah-rumah warga di Penglipuran, guys. Emang biasanya jual 50. foto-foto. Jadi warga-warga di sini tuh pada jualan rata-rata. Ini jualan apa ya? Jadi kayak gini dalamnya rumah warga di Penglipuran. Ini tamu kita makan di sini nih. Makan li. Yuk, kulineran. Ajeng. Liburan. Mas, coba. Ya ya. Tipis katung teh, habis apa sih tambah ini? Sudah kenyang. Numpang makan di rumah warga ini. Ya, sebenarnya dia memang buka rumah makan sih, karena di sini rata-rata warganya pada jualan semua. Jadi tadi satu rombongan makan di rumah ini nomor 36. Masakan khas Bali. Sekarang kita balik ke parkiran lagi. Gantian kita ke warung ngopi-ngopi. Pada TikTok kan nih. Ada yang naikin drone. Asri banget rasanya di sini. Bersih, hijau. Om Swastiastu li. Lu ngapain pakai video-video gitu? Ayo kita. Lu sama siapa? Sama itu. Pada Cowok makan di kok sana. memukul pantat. Ai. Malu tahu. Disupiri dhewe ya opo iki? Jan. Ini men di sampean? Ini men di? Aku nginep Pradana. Pradana endi? Sebelah Grand Suri loh. Oh, Ya kan. ya cedak. Kayak sungkan baru enggak seragam. Alah 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 alah.
Udah di Panglipuran guys. Yuk kita lanjut take off lagi. Acaranya habis ini makan malam di Jimbaran. Langsung perjalanan 1,5 jam lah kurang lebih dari sini. Lumayan jauh. Yuk cus. Dicek Bapak Ibu, siapa tahu ada yang ketinggalan. Kamera berarti apa pakai aplikasi? Dan Apa nih? yang paling penting itu habis karena Bapak Ibu. Gimana tadi Bapak Ibu penglipuran? Bagus. Dan makannya tadi gimana makan siang? Nah, yang penting makannya enak, tidurnya nyenyak, uangnya. Walaupun kayaknya sederhana tadi Bapak Ibu ya, dengan sate lilit, ayam dipanggang, ya disuir-suir dikasih bumbu mentah, ya habis begitu tempe digoreng saja, tahu digoreng tapi dikasih bumbu gitu. Tapi menunya masuk ya. Ya. Nah, makanya disampaikan kita makan yang mansa yang di desa ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di belakang menikmati ya makannya. Iya. Ya. Karena memang kadang-kadang kalau masakan kalau di Bali cenderung agak pedas. Karena kalau di Bali itu agak pedas. Gimana? Oh kurang pedas. Itu biasanya tak pedas terlalu. Ya. Oke baik Bapak Ibu, selanjutnya kita mau menuju ke Jimbaran. Ya, ke Jimbaran. Perjalanan kurang lebih nanti kita di Jimbaran kita makan seafood ya, nanti di pinggir pantai, nanti makanan di setting di pinggir laut di atas pasir ya mejanya, jadi kita nanti kaki itu atau pasir dan lain sebagainya, nanti sambil kita menikmati surah ombak dan lain sebagainya. Cuma nanti menunya di sana seafood ya, seafood. Nah, sebelum beli lupa Bapak Ibu, mungkin ada yang Bapak Ibu alergi seafood. Itu ada 3 kerangka. Itu ada tatwa, ada susila, ada upakara. Apa itu tatwa? Tatwa itu adalah filosofinya, atau tatwa itu adalah kitabnya. Kalau susila itu apa? Susila itu etikanya. Etika itu maksudnya sorsinginya atau mungkin promo Injilnya. Nah yang terakhir upakara. Apa itu upakara? Ritual. Nah kalau agama Hindu seluruh dunia, ya seluruh dunia, tatwa dan susilanya itu sama. Ya tatwa dan susilanya sama. Maksudnya kitabnya sama, kitab sucinya sama, ya filosofinya sama. Yang kedua etikanya sama. Maksudnya susilanya sama. Nah yang membedakan cuma upakaranya atau ritualnya, itu yang membedakan. Nah kenapa ritualnya beda? Karena sekali lagi ritual itu menyangkut kita menjamu tamu. Kita tak bisa menyamakan orang menjamu tamu. Ya, apa yang kita punya, rasa apa yang kita kepingin ya menjamu tamu, itu yang kita persembahkan. Makanya akhirnya upakara itu bervariasi, ya bervariasi. Nah makanya kenapa beda, sama seperti kalau kita umpamanya kedatangan tamu. Kalau di kota mungkin orang menyajikan atau menjamu tamu dengan pizza gitu Pak. Tapi kalau seandainya kita di desa tidak mesti harus pizza gitu. Mungkin kalau kita punya pisang, punya ketela, ya karena itu yang kita punya, itu yang kita berikan atau kita persembahkan. Ya, apa yang, nah jangankan di Bali dengan di India, di Bali saja itu Bapak. Di Bali bagian timur penghasil salak yang namanya
Jalannya itu dominan adalah Salak. Karena memang Salak dia yang punya hasil buminya adalah Salak. Yang membuat dia hidup makmur adalah Salak. Makanya Salak yang dipersembahkan. Mungkin kalau Bali Utara, Singaraja terkenal dengan mangganya. Nah, makanya di sana jamuannya, ritualnya dominan adalah mangga. Ya kalau di daerah timur dari mangga tak dapat. Kalau di daerah utara dari Salak tak dapat. Dapatnya kalaupun yang dibeli. Nah itu bang. Nah itu yang membedakan. Ya. Jadi biar tahu saja Bapak Ibu siapa loh. Kok beda ini Hindu di Bali dengan Hindu di India? Kok beda gitu? Nah sekali lagi karena menyangkut ritual. Ritual itu adalah menjamu. Ya menjamu. Ya itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum beli lanjutkan dengan cerita lain. Mungkin beli akan cerita sedikit tentang ngaben. Ya tentang ngaben. Karena kalau di Bali itu terkenal ngaben itu adalah pembakaran mayat. Ya pembakaran mayat. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ke Bali atau belum pernah mendengar cerita tentang Bali, kenapa sih orang Bali orang meninggal kok dibakar? Nah mungkin kalau Bapak Ibu membakar Ini dia bungkus sama ya. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu beli agak cerewet sedikit karena waktu Bapak Ibu mungkin tapi tidak apa-apa urusan dengan Bapak Ibu dan ingin istirahat kan tapi kalau seandainya ya ada yang mendengarkan syukur-syukur ya Bapak Ibu ya, tapi kalau seandainya ya ada cerita-cerita beli mudah-mudahan ada yang menyangkut gitu dalam ya 10 beli ngomong ada nyangkut 2 saja gitu ya ada nyangkut 2 saja tambah tapi ada yang didapatkan saya ke Bali saya tahu tentang ngaben saya tahu tentang dewa saya tahu kenapa di Bali tidak ada kenapa di Bali tidak ada ngaben kenapa di Bali tidak ada orang gila kenapa di Bali ada dewa apa itu dewa apa bedanya dewa dengan Tuhan akhirnya ada pengalaman di Bapak Ibu PD dapat tahu nanti ada di Bali itu ada dewa apa sih dewa itu gini nah Bapak Ibu bisa pilih dewa itu adalah nama lain daripada Tuhan bukan sama dengan Tuhan ya kenapa diberi nama lain karena profesinya Tuhan berprofesi sebagai pencipta dewa Brahma dia Tuhan berprofesi sebagai pemelihara dewa Wisnu dia Tuhan berprofesi sebagai pelebur dewa Siwa akhirnya bisa kalau seandainya ada orang ini di Bali banyak sekali pura kenapa sih ada pura kok bentuknya seperti itu nah maksud orang Bali atau logika orang Bali pura itu seperti ruang tamu bangunan di pura itu adalah kursi tamu dan orang Bali tidak menyetak kursinya tetapi siapa yang duduk di kursi itu Doko orang Bali membawa sesajen orang sembahyang apa sih sesajen nah sesajen itu adalah jamuan kenapa dijamu karena ada gitu ya nah biar nyambung aja sedikit nanti Bapak Ibu nah, nanti bisa menjawab gitu ya bisa menjawab ya Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu dan
cowok ini sing male. Aku cewek loh, singkat cowok. Sama mas. Ketekin cowok lah kayaknya Indra. Ada pria ya. Ya. Ada kabel lagi kalau nyanyi gini. Apa ya Indonesia ya? Hidung. Hidung bisa. Ada monggo sakit. Macetnya parah guys. Ini kayaknya efek long weekend di Bali. Banyak mobil pribadi keluar jadi mau macet. Mulai dari Bundaran Titi Bande tadi sampai ini sini sekarang masih macet. Ampun. Falling in love with you. Ketika kelas 2. Ada. Diguling nomor berarti. Ini tadi. Enggak cek cowok.
Ini oke njupul. Sore kapok iso mundur. Iso mundur. Mangga iso mundur. Cek ya, baik Bapak Ibu, kita sudah mau sampai di Bapak Ibu. Ini tadi infokan bahwa Bapak Ibu kita akan mau makan seafood. Ya, kita tidak ada yang lain ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita makan di pinggir pantai. Jadi mejanya disetting di atas pasir Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu duduk di sana. Nah, mungkin diingatkan sedikit Bapak Ibu, nanti kalau bisa duduknya dirapatkan dalam artian jumlah tempat duduk itu sesuai dengan jumlah peserta. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada nanti yang menyisakan, nanti ada yang nanti kekurangan tempat duduk, nanti di kondisinya begitu Bapak duduk, itu diurus saja, biar kelihatan mana yang kurang. Ya. Nanti kata jumlah, sekali lagi jumlah tempat duduk sesuai dengan jumlah tempat duduk. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu nanti di sana makannya itu nanti menunya itu satu piring lengkap ya. Nanti ada ikannya, ada cuminya, ada kerangnya, ada udangnya. Nanti apa namanya, ada sayur belintingnya. Dan nanti nasinya mungkin satu waktu nasi itu berempat atau berlima. Nanti untuk nasinya bisa nambah, ya nambah menunya itu menu satu orang. Jadi satu orang itu sudah lengkap dapat ya, dapat ikan, dapat udang, dapat ikan. Mungkin itu yang sekali lagi kita makan di Timbalan terkenal dengan seafoodnya. Kadang-kadang kalau di Bali kita dari seafood itu jadi kita pilihkan Bapak Ibu tempat atau resto yang paling terkenal kalau di Timbalan ini namanya resto ya. Posisinya belum kiri dari Bali ya. Nanti sekali lagi ya, kita nanti menikmati makan di pinggir pantai sambil ya mendengarkan berobat dan sebagainya. Parkir sing lapangan itu. Sampai parkiran. Sampai parkiran. Saya aroma. Kita memimpah siapa yang kalah. Kiri. Lampu bisa. Mesin kandang mateni nih kali.
bahasa Inggrisnya apa? Mari kita makan malam. Makan malam. Ajak Di makan malam. Makan nasi. Oke guys, kita udah sampai Jimbaran. Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas, tinggalin komen di bawah, dan share video ini. Kalau belum subscribe silahkan di subscribe, diklik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Follow sosial mediaku di @patricksutejo, ada di Instagram, ada di TikTok, dan juga follow sosial media PHD Trans di @phd_trans. Terima kasih guys, bye bye.